Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mustikasari. Saya adalah mahasiswi Universitas Lancang Kuning, program studi manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus mini untuk kasus sebuah rumah sakit yang mengalami risiko gangguan sistem IT. Kasus yang dihadapi adalah risiko gangguan sistem IT di rumah sakit. Sebuah rumah sakit mengalami gangguan pada sistem teknologi informasi atau IT yang menjadi tulang punggung dalam penyimpanan data pasien, sistem pendaftaran, manajemen rekaman medis, sistem penjadwalan, hingga konektivitas antar unit pelayanan medis. Berikut adalah identifikasi kerugian potensial yang muncul. Yang pertama, gangguan pada pelayanan medis. Ketidakmampuan mengakses rekam medis menyebabkan dokter dan tenaga medis kesulitan memberikan diagnosis yang tepat, bahkan bisa menunda penanganan pasien gawat darurat. Yang kedua, kehilangan data pasien. Jika sistem tidak memiliki backup, data pasien bisa hilang ataupun rusak, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengobatan. Yang ketiga, kerugian finansial. Gangguan sistem bisa menghambat proses penagihan ke pasien dan BPJS, menurunkan efisiensi operasional, serta menambah biaya perbaikan infrastruktur IT. Yang keempat, risiko hukum dan regulasi. Jika data pasien ini bocor akibat serangan cyber, rumah sakit bisa terkena sanksi hukum karena melanggar UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Yang kelima, kerusakan reputasi. Ketidakpuasan pasien karena gangguan layanan bisa menyebar luas melalui media sosial, yang mengakibatkan citra rumah sakit menurun. Yang keenam, ketergantungan manual. Ketika sistem terganggu, pegawai terpaksa bekerja secara manual yang memperlambat proses administrasi dan rawan kesalahan input data. Nah, kali ini kita akan membahas kategorisasi berdasarkan jenis kerugiannya. Yang pertama, berdasarkan finansial. Contoh kerugiannya adalah kehilangan pendapatan, biaya perbaikan IT, dan penalti hukum. Yang kedua, operasional. Contoh kerugiannya adalah gangguan pelayanan, keterlambatan penanganan pasien, serta antrian yang panjang. Yang ketiga, reputasi. Contoh kerugiannya adalah turunnya kepercayaan masyarakat, serta pemberitaan negatif di sosial media. Yang keempat, legal atau regulasi. Contoh kerugiannya, sanksi karena pelanggaran UU PDP atau peraturan pemerintah tentang data medis. Yang kelima, keamanan informasi. Contoh kerugiannya adalah kebocoran data pasien, ransomware, serta serangan virus. Yang keenam adalah SDM, tekanan atau stres pegawai akibat kerja manual dan resiko burnout. Lalu, apa saja sih langkah-langkah mitigasi awal yang harusnya dilakukan oleh pihak rumah sakit? Agar meminimalisir risiko, rumah sakit perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai mitigasi awal. Yang pertama, pembuatan dan pengujian rencana pemulihan bencana. Rumah sakit harus memiliki SOP yang jelas jika sistem IT ini terganggu, termasuk penanganan darurat dan aktivasi sistem cadangan. Yang kedua, backup data berkala dan aman. Backup data harus dilakukan harian dan disimpan di lokasi yang aman. Backup harus bisa diakses dalam keadaan yang darurat. Yang ketiga, penggunaan sistem redundansi, yakni membangun infrastruktur IT dengan server cadangan yang bisa langsung aktif jika server utamanya rusak. Yang keempat, peningkatan keamanan sistem IT, yakni implementasi firewall, enkripsi data, sistem autentikasi ganda, serta audit keamanan rutin untuk mencegah serangan cyber. Yang kelima, pelatihan dan simulasi krisis untuk staf. Tenaga medis dan administrasi perlu dilatih untuk bekerja secara manual saat sistem terganggu, termasuk penggunaan form darurat dan manajemen data offline. Yang kelima, monitoring dan sistem peringatan dini. Pasang sistem monitoring yang bisa mendeteksi kerusakan perangkat atau aktivitas mencurigakan lebih awal sebelum berdampak sistemik.
Yang ke-7, evaluasi vendor IT. Pilih mitra penyedia layanan IT yang profesional dan menyediakan layanan dukungan 24 jam. Nah, kesimpulannya adalah gangguan sistem IT di rumah sakit bukan hanya menjadi masalah teknis, tetapi bisa berdampak luas terhadap keselamatan pasien, reputasi lembaga, dan aspek hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen rumah sakit untuk mengidentifikasi risiko sedini mungkin dan menerapkan sistem mitigasi yang terencana, teruji, dan adaptif terhadap teknologi serta regulasi terbaru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.